pernah saya dengar ada celah dari keluarga almarhum Brigadir J. Bahkan ibunya almarhum pernah menangis menceritakan kepada saya bahwa Ibu Putri ini pernah memohon kepada ibu almarhum Brigadir Joshua supaya almarhum Joshua ini semasa hidupnya dianggap oleh mereka sebagai anak bersama. Jadi ibulah yang melahirkan, biarlah saya yang merawat ya, kurang lebih begitulah permintaannya. Jadi anak kita kan begitu. Apalagi kami kan orang Batak begitu lazim. Orang tua itu selalu menasihatkan anak kalau merantau cari ibu. Itu selalu nasihat orang tua di tanah Batak. Kalau anaknya dilepas merantau, macam saya ini perantau nih, saya BTL. BTL itu Batak tembak langsung. Jadi tamat SMA belum pernah melihat orang berbahasa Indonesia karena belum ada listrik ya. Di borong-borong di kampung saya kan, di desa gitu ya. Langsung Batak tembak langsung tamat SMA merantau, jadi tinggal 1-2 minggu tinggal di rumah kerabat. Habis itu di kolong jembatan saya karena tidak mau menyusahkan orang toh. Jadi saya bahasa Indonesia itu di Jakarta baru belajar. Bahasa Indonesia pertama saya masih saya ingat sampai sekarang. Waktu saya mau melamar pekerjaan ya, saya bilang begini, selamat pagi Bapak, ini di Kampung Melayu ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkanlah saya Kamarudin Simanjuntak, hendak bertanya nomor berapakah motor dari Kampung Melayu menuju Grogol gitu. Itu supaya terpenuhi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, seperti itulah dulu. Orang di kampung itu belum ada listrik, bagaimana mau dengar orang berbahasa Indonesia? Beda dengan sekarang karena sudah ada listrik. Setiap orang di desa, bahkan saya ke Udik sudah berbahasa Indonesia karena tiap hari mendengar bahasa Indonesia. Kita mendengar bahasa Indonesia itu hanya dari guru bahasa Indonesia di sekolah. Susahnya bahasa Batak kan gitu. Jadi orang tua selalu berpesan begini, kalau kamu merantau, carilah induk semang atau carilah orang tuamu di perantauan. Kami hanya bisa melahirkan. Bapak kita itu disebut persinuan, ibu kita disebut pangin tubuh. Pergilah merantau nak, gitu. Cari ibumu. Maka kita merantau. Yang kita cari pertama itu ibu kita di perantauan. Ibu yang mengganti posisi ibu kita yang di kampung. Demikian juga Brigadir Joshua ini. Apalagi dia diminta. Ibulah Ibu Simanjuntak, maksudnya yang di Muaro Jambi sana atau Sungai Bahar sana yang melahirkan. Akulah yang menjadi ibu pengganti di Jakarta dan diterima. Maka Joshua ini selalu mengabarkan Ibu Putri ini baik. Pak Perdisambo ini orang baik. Dia anggap bapaknya, dia anggap ibunya. Tak ada celah selama ini. Tidak pernah memberi kabar satu kata pun yang jelek tentang Pak Perdisambo maupun tentang Ibu Putri. Itu sebabnya saya terdorong gitu, kepingin sekali berbicara dengan Ibu Putri ini. Kepinginnya kenapa? Saya mau dengar curahan hatinya. Barangkali dia ada di tempat kegelapan, orang-orang yang gelap, yang terpengaruh oleh setan-setan dan iblis, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tujuan saya sebetulnya. Karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya harus hati-hati bergaul. Hati-hati menerima sesuatu. Hati-hati juga makan makanan pemberian jin dan hantu atau setan itu, yang disebut dengan mafia itu. Kalau kita sudah menikmati itu semua kena prank. Makanya banyak pejabat kena prank oleh Perdisambo tuh. Awalnya semua melawan saya tuh, nggak ada yang percaya tuh. Bahkan bajir-bajir itu banyak yang terpengaruh tuh, ngata-ngatain saya. Ada yang bilang pansus, ada yang bilang ahli nujum, ahli sihir gitu. Karena mereka sudah makan uang kotor. Jadi otaknya itu udah terselubung kotor, dan hatinya juga terselubung kotor. Nah, itu sebabnya saya ajak tuh Bu Putri, kita ketemu yuk. Saya mau tolong kamu gitu loh. Karena saya lebih senang orang bertobat daripada di penjara. Tapi dia tidak mau bertobat. Dia terus bersama pengacaranya itu, terutama si Patra MJ nih. Ngarang-ngarang terus gitu. Padahal yang bikin skenario karang-karangan itu sudah mundur. Aku yang ngarang itu, saya minta maaf, sudah begitu kan. Dia yang korban karang-karangan itu, korban skenario, terus melakoni karangan itu. Terus mengatakan dia dilecehkan. Dia terus mengalami ditodong senjata ya. Ada 2 laporannya di Polres Selatan. Karena saya berhasil membongkar itu tidak benar, baik melalui rekaman video maupun melalui percakapan WhatsApp, dan saya berhasil membuktikan bahwa Perdisambo adalah pembunuhnya. Yaitu dengan cara saya umumkan itu di liputan siang ya.
oleh televisi swasta nasional. Perdi Sambo ini tersangka, dia pelakunya kan gitu. Barulah malam harinya berani Kapolri mengumumkan tersangka toh. Yang saya umumkan siang jam 12 baru Kapolri mengumumkan malam. Artinya keyakinan kita itu jauh lebih kuat daripada Polri. Kenapa Polri tidak yakin? Karena mereka semua udah kena prank. Prank namanya kan, prank apa perang tuh? Prank ya kan, udah kena prank. Benny Mamoto kena prank dari Kompolnas. LPSK kena prank. Bahkan mereka katanya anak buahnya di lapangan aja dapat 2 amplop toh, tapi ditolak katanya kan. Udah bagaimana yang bos yang di kantor kan belum ada cerita toh ditolak apa tidak kan? Yang menolak ini kan baru yang di lapangan. Yang di kantor bagaimana? Kita kan nggak tahu. Terima atau tidak kan belum ada pengumuman toh. Demikian juga misalnya Komnas Perempuan yang dia langsung bergabung dengan Kapolda Metro membuat apa itu framing bahwa dia adalah korban, didramatisir gitu loh kan sama Kapolda Metro toh. Kita kan nggak tahu seperti apa hubungan mereka. Tapi karena kita teguh berkeyakinan bahwa ini adalah pembunuhan terencana, kita terus bertahan. Akhirnya satu persatu buktinya kita suguhkan. Akhirnya terpancing juga itu si Baradae yang awalnya dibilang tembak menembak dari atas. Kemudian saya tunjukkan ini loh ada tembakan dari belakang, bukan cuma dari atas, itu tembak dari belakang tembus ke hidung. Sedangkan kau menembak dari atas dengan sudut berapa derajat itu kalau dari atas ke bawah. Kenapa ini tembakan dari belakang? Oh, dia terpancing dia. Karena sana udah tidak ada lagi terang, udah gelap semua. Oh iya, setelah dia lumpuh, saya tembak lagi biar mati sekalian. Kan dia bilang gitu. Itu kan kejahatan. Tugas polisi itu bukan membunuh, tetapi melumpuhkan. Nah udah lumpuh kok kau tembak lagi. Ibarat tembak satu aja di otak udah lumpuh itu, atau tembak satu di dada juga udah lumpuh kok. Gak nyampe tunggu 10 menit udah lumpuh itu. Udah menggelepar kalau sudah kena jantung atau dada itu kan. Nah dia bilang malah ditembak lagi katanya dari belakang kepala sampai tembus ke hidung itu. Ah, ini kejahatan. Terus ditembaknya 4 kali, kok pelurunya atau lukanya lebih 10 kali. Ah, makin curiga kita kan. Maka saya punya keyakinan minimal 9 tersangka, yaitu Perdi Sambo, istrinya, dan 7 ajudannya itu ada di situ toh. Ditambah bukan 8 ajudan, belum lagi pembantunya, belum lagi Kapolres Jakarta Selatan, belum lagi Kasat Sersenya, belum lagi yang dari Polda, belum lagi yang dari Propam, Paminal dan sebagainya kan gitu. Itu harus tersangka. Merusak barang bukti, menghilangkan CCTV, menyembunyikan barang bukti, menghalangi penyidikan, melakukan perbuatan jahat. Kan gitu kan, ada pasalnya semua tuh. Menghina orang mati, pasal 321. Kalau tadi obstruction of justice atau menghalangi penyidikan 221 pasalnya KUH pidana, sama 223 perbuatan jahat pasal 88 KUH pidana, menyebar informasi bohong pasal 27 Undang-Undang ITE junto pasal 45, itu ancamannya juga besar. Kemudian menyebar informasi palsu atau bohong atau hoax, Undang-Undang nomor 1 pasal 14 ayat 1 nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kan banyak pasal yang dilanggar. Kemudian apa namanya itu, dari situlah kita warning Ibu Putri ini. Ibu Putri, ayo dong, sadar dong. Anak orang yang mati kok kau yang tergoncang, sedangkan yang punya anak aja nggak tergoncang lagi. Walaupun ibunya siapa itu, ibunya si brigadir masih suka nangis tuh. Nah kok yang mati anaknya klien saya, kok yang tergoncang Ibu Putri? Di mana logikanya coba? Emang dia hubungan apa? Kan cuma hubungan antara ibu angkat dengan anak angkat toh. Kemudian Perdi Sambo demi kehormatan. Emang apa sih kehormatannya Perdi Sambo? Berapa sih gaji Irjen Pol? Kalian tahu nggak gaji Irjen Pol berapa? Kok mobilnya begitu banyak, rumahnya begitu banyak, hartanya begitu banyak? Terus kehormatan apa? Sudah mati almarhum, dicuri ATM-nya, ya, ATM almarhum, dicuri handphonenya 3, dicuri laptopnya, merek Asus. Mati di tanggal 8, tanggal 11 masih mengalir uangnya, coba. Emangnya orang mati bisa transaksi? Ini kejahatan besar loh, kejahatan perbankan ini. Tanggal 11 Juli masih mengalir uangnya. Siapa itu? Almarhum. Ke rekening tersangka. Jadi ini bukan cuma pasal pembunuhan terencana, pencurian juga, kejahatan perbankan juga. Itu yang mau besok aku ke Jambi minta surat kuasa untuk memproses semua. Dan bagaimana bank ini melepaskan uang ini berpindahan begitu, ya kan?
Dan uang dari siapa ini? Kenapa itu ada di dalam rekening Brigadir Joshua? Apakah itu uangnya Joshua atau tidak? Kan harus ada penjelasan tuh. Makanya selalu saya bilang, kalau Presiden Republik Indonesia sayang kepada rakyatnya yang sudah kena prank 270 juta, bentuk dong tim penyidik koneksitas atau tim penyidik independen. Kan kasihan mak-mak itu loh. Mama ini harusnya beli sayur buah atau beli susu buat anaknya, jadi beli kuota, beli pulsa supaya bisa melihat drama Duren 3 setiap hari. Malah saya tuh sering dipeluk ibu-ibu loh. Karena saya kau peluk saya, suamimu ikhlas sih nggak kan gitu. Saya dipeluk bencana gitu, kamu kok peluk saya gitu. Ya pak, saya ikuti pak sampai 2-3 jam sehari drama Duren 3 ini katanya. Saya lihat di YouTube, saya lihat di televisi katanya. Bayangkan dia jadi nggak bisa masak, harusnya masak buat anaknya toh, buat suami. Jadi nonton Duren 3 terus dia tiap hari. Habis duitnya buat beli pulsa, buat beli kuota kan.